Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Boom boom boom. Pada saat ini, di area inti makam Guntur, ada kegelapan tanpa akhir. Di kuburan yang terbungkus kegelapan, kekuatan Guntur 100 Zang berwarna terus muncul dari batu nisan mereka, dan kemudian menghadapi Guntur peti mati perunggu Kaisar Hongda berkumpul, samar-samar berkumpul menjadi senjata yang sangat indah. Melihat ini, duo Qifei dan Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Jelas, tingkat fluktuasi ini cukup untuk menunjukkan bahwa hal-hal di bawah sinar Guntur ini luar biasa. Apa ini? Di luar ruang gelap, Yu Huan juga berkata dengan perubahan di wajahnya. Dengan instingnya, dia mencium gelombang kehancuran dari sinar Guntur. Dia awalnya di antara ras jahat asing. Ada sangat sedikit hal yang bisa membuatnya merasakan fluktuasi seperti itu. Ini, Lei di tongkat kerajaan, tapi Yuzun di samping bergumam, suaranya penuh kejutan. Benda ini, bukankah itu menghilang dengan jatuhnya Kaisar Besar Lei Hong? Bagaimana itu bisa tetap ada? Huan Zun mendengar kata-kata itu, tetapi juga ledakan keterkejutan di hatinya. Benda ini awalnya menemani Kaisar Besar Lei Hong, senjata peri dengan reputasi bagus. Lei di tongkat, senjata terkenal Kaisar Besar Lei Hong, hingga kategori artefak abadi kelas 6. Setelah beberapa saat, di makam, mata indah Du Qifei sedikit berkedip, dan dia berkata, "Artefak abadi kelas 6. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba tercengang. Dia tahu bahwa artefak abadi dibagi menjadi 1 hingga 9 peringkat, sesuai dengan Douxian bintang 1 hingga Douxian bintang 9, dan semakin maju artefak abadi, semakin kuat itu artefak abadi kelas 6 dicocokkan dengan kekuatan pertempuran abadi bintang 5-nya, yang cukup bagi Kaisar Lei Hong untuk berjalan menyamping di langit hantu ini. Ini adalah kesempatan yang diberikan Guru Guntur kepada saya di awal. Meskipun itu akan sedikit berguna bagi Anda di masa depan, tetapi pada tahap ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi keadaan buruk makam Guntur saat ini." Kaisar Lei Hong melihat kekuatan perak yang muncul dari batang peti mati perunggunya, berkata dengan puas. Tongkat Kaisar Guntur, ini adalah tongkat perak dengan lengan tebal. Itu dikelilingi oleh kekuatan Guntur yang sangat tirani. Jika bukan karena pembangkit tenaga listrik dari atribut Guntur, saya khawatir itu tidak akan dapat menangkap kekuatannya yang menakutkan, dan materialnya sangat spesial. Bahkan jika diserang dengan kehancuran, sulit untuk dihancurkan. Duo Qifei mendengar kata-kata itu dan sepertinya dia ingin syirik. Bagaimanapun, Kaisar Lei Hong adalah guru ayahnya, dan benda ini mungkin juga milik ayahnya di masa depan. Ini adalah barang milik Tuan Lei, terimalah. Saat berikutnya, hantu Kaisar Lei Hong memandang Du Qifei dan berkata sedikit. Setelah berjuang sedikit, Du Qifei juga langsung mengendalikannya di telapak tangannya. Weng berdengung, tepat setelah mengambil kendali tongkat Lei Di. Tiba-tiba, lingkaran petir perak menyebar tiba-tiba dari tongkat Kaisar Guntur, dan kemudian muncul menuju tubuh Du Qifei. "Lord Lei, lain kali kau dan reinkarnatormu bangun, aku berharap untuk melindungi bagian dari langit dan bumi ini. Yang bisa kulakukan hanyalah ini." Bayangan Kaisar Agung menjadi ilusi, dan ada petunjuk lega di sudut matanya, dan kemudian peti mati perunggu berada di depan keduanya, berserakan dengan kekuatan Guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan hancur dengan hantaman yang tiba-tiba, dan tiba-tiba, Guntur perak dengan ukuran ratusan kaki tiba-tiba muncul. Meliputi ruang ini, perlahan membungkus sosok Du Qifei. Dan dengan munculnya adegan ini, Du Qifei dan tongkat Kaisar Guntur perak juga perlahan mulai memiliki beberapa kontak halus. Fusion. Meskipun kekuatan Du Qifei lemah, ia memiliki keberadaan reinkarnasi dan senjata abadi kelas 6 ini. Salah satunya adalah kekuatan untuk benar-benar bertarung melawan ras jahat di luar wilayah. Tidak, dia menyerap kekuatan tongkat Lei Di. Jika dia benar-benar menguasai senjata abadi kelas 6 ini, aku khawatir rencana kita untuk perjalanan ini akan hancur dalam sekejap. Saat berikutnya, Yuzun berkata langsung, mereka secara alami tahu seberapa besar daya mematikan yang terkandung dalam senjata abadi kelas 6 ini. Lakukan, mereka bertiga tidak ragu-ragu, aura jahat yang cerah meresap keluar, dan mereka meluncurkan serangan yang menghancurkan bumi ke kuburan. Tanpa keberadaan Kaisar Lei Hong, ruang kuburan juga diserang dengan kejam, oleh mereka bertiga,
dan itu sedikit berubah, itu harus dihancurkan, jelas itu tidak akan bertahan lama. Serahkan padaku, aku bisa mengulur waktu untukmu. Kali ini, tolong, Xiao Yan berkata dengan senyum hangat, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba tersapu keluar dari kuburan dan datang ke ruang gelap luar. Susu, mencari kematian. Ketika ketiga sosok itu melihat Xiao Yan melakukan ini, mereka juga tiba-tiba bersiul, dan serangan menyilaukan menyerang Xiao Yan secara langsung. Serangan dari tiga pusat kekuatan abadi yang bertarung dengan bintang 4 tidak keberatan dengan Xiao Yan, yang merupakan pertarungan abadi bintang 2 yang lengkap. Sangat kuat, Xiao Yan mendengus dingin, hanya mencoba mengerahkan kekuatan banyak api suci di tubuhnya, tetapi kekuatan aneh muncul dari tubuhnya. Weng berdengung. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan aura hantu yang gelap dan aneh. Tabrakan. Ketika tiga serangan yang tampaknya tirani baru saja bersentuhan dengan energi hantu aneh di sekitar Xiao Yan, mereka tiba-tiba menguap dan menghilang. Energi hantu. Bagaimana mungkin? Ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan telah mencegat serangan mereka bertiga, dia langsung terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun mereka bertiga hanya pukulan acak, bagaimana bisa mereka bahkan memiliki salah satunya? Dewa pertempuran bintang 2 tidak dapat dimusnahkan. Ada juga pembagian kekuatan yang jelas di antara ras jahat asing. Ras jahat asing memiliki banyak ras dan wilayah yang luas, dan menurut tirani penguasa mereka pada dasarnya dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, surga, bumi, hormat, kaisar, dan raja. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik dari 2 tingkat langit dan bumi berada di bagian bawah ras yang mereka ketahui. Kekuatan mereka sendiri hampir di bawah kekuatan Dou-Xian, dan kekuatan mereka dapat disebut kelas bangsawan, dan kekuatan mereka setidaknya 1 bintang Dou-Xian sampai 4. Di antara Dewa Bintang Dou, ras di mana pembangkit tenaga listrik milik tingkat ini juga peringkat di bagian tengah ras jahat ekstrateritorial. Petik 2. Adapun tingkat kaisar, pembangkit tenaga listrik, kekuatannya di atas Dou Immortal Bintang 5, orang-orang ini, pada dasarnya, mereka adalah penguasa dari beberapa ras yang kuat dan tirani. Adapun tingkat raja, ada sangat sedikit dari seluruh klan jahat asing. Mereka adalah pemimpin sebenarnya dari klan jahat asing, dan mereka semua memiliki kekuatan pertempuran abadi bintang 7 atau lebih tinggi. Yang kuat, ras yang mereka kuasai juga termasuk yang terbaik di antara ras jahat di luar wilayah, dan itu adalah musuh sebenarnya dari seluruh dunia 1000 besar. Melihat ketiga orang di depannya, suara pemakan jiwa perlahan muncul. Kekuatan 3 orang di depanmu. Xiao Yan mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, tampaknya merasakan sesuatu melalui kata-kata pemakan jiwa. 2 pembangkit tenaga listrik yang terhormat, dan setengah kaisar. Suara aneh Raja Pemakan Jiwa muncul perlahan. Yu Zun, Huan Zun, kekuatan Dou-Xian bintang 4, secara mengesankan adalah yang terkuat di antara klan jahat asing, dan Yu Huan, kekuatan penuh Dou-Xian bintang 4, paling-paling dapat dianggap sebagai setengah kaisar. Namun, untuk Xiao Yan, barisan 2 setengah kaisar yang begitu besar masih memiliki kekuatan penghancur. Sementara Xiao Yan terus-menerus menghadapi 3 pembangkit tenaga listrik, ada adegan hal-hal mengejutkan yang terjadi di luar makam Guntur dan lembah Guntur. Tuanku, semua pembangkit tenaga listrik keluarga Yu Huan telah memasuki makam Guntur, dan saat ini makam Guntur telah dikendalikan oleh mereka, dan lembah Guntur yang menempa pedang masih belum mengetahuinya. Jalan, kedua sosok itu aneh. Mereka berbicara, dan salah satunya adalah wakil lembah guru lembah Guntur Pisau Tempas saat ini, Duan Tianyan. Yu Huan adalah makhluk abadi, dia selalu melakukan hal buruk setiap saat. Aku benar-benar mengira dia adalah pembangkit tenaga, setengah kaisar, di antara klan jahat ekstrateritorial, jadi aku tidak akan berani menyentuhnya. Duan Tianyan mendengar kata-kata, awalnya lembut ada sedikit sarkasme di wajahnya jelas. Kali ini rencananya sepenuhnya ada di tangan mereka, dan mereka berpikir bahwa mereka akan dipimpin oleh keluarga Yu Huan. Awalnya, mereka berencana untuk menunggu sampai rasio benua timur benar-benar berakhir, dan menggunakan sarana Guntur untuk meluncurkan pukulan dahsyat di lembah Guntur Pedang Tempa, memusnahkan seluruh pasukan lembah Guntur Pedang Tempa, dan untuk mengajarkan pelajaran yang mendalam, untuk eselon atas Yin Huntian, tapi sekarang mereka sangat terganggu oleh klan Yu Huan. Rencananya, tentu saja, adalah untuk membuat beberapa perubahan. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat penampilan Duan Tianyan, dia segera berkata dengan hati-hati, karena takut menyinggung perasaannya.
Hubungi semua pasukan kita, dan upacara akbar dapat dimulai. Karena klan Netherworld bersedia memimpin, maka aku juga senang menambahkan api pada mereka. Duan Tianyan berkata dengan senyum aneh. Ya, tuanku. Pria berbaju hitam itu mendengar kata-kata itu, napasnya tercekat, dan kemudian menghilang seketika. Kamu Huan, jika kamu tidak mematuhi pengaturan, Kaisar, kejatuhanmu akan menjadi masalah waktu, tetapi jika kejatuhanmu dapat ditukar dengan beberapa hal yang berarti, itu akan sia-sia. Du Tianyan selesai berbicara, sebuah pikiran aneh terbentuk di lubuk hatiku, jadi mereka pergi menuju aula pisau tempa. Di aula penempaan pisau, lusinan eksekutif tingkat tinggi sudah berdiri di sini saat ini. Mereka tampak bingung, dan mereka jelas menemukan sesuatu. Tuan Lembah, salah satu lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dan ada nada penyesalan dalam suaranya. Du Tua, kamu bertanggung jawab atas makam Guntur kali ini. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Duan Tianhong tampak sangat marah, dan bertanya pada lelaki tua berpangkat tinggi itu. Tuan Gu, ini bukan salahku. Sejak para kontestan memasuki makam Guntur, kendali kami atas makam Guntur telah banyak melemah. Bahkan selama 2 bulan kompetisi ini, puluhan ribu tidak ada murid yang menggunakan kartu Guntur untuk meninggalkan makam Guntur, yang merupakan hal yang paling aneh bagi kami. Jadi kami telah mengirim orang-orang kuat untuk menjelajah berkali-kali, tetapi tidak ada berita. Tampaknya ada masalah dengan makam Guntur. Kekuatannya juga telah melangkah ke tingkat immortal berjuang bintang 4. Meskipun juga berbobot tinggi di lembah Guntur pisau tempa, itu tidak signifikan di depan duo Tianhong. Masalah ini telah berlangsung selama 2 bulan. Mengapa saya tidak melaporkannya lebih awal ketika saya menemukannya, tetapi malah ditunda lagi dan lagi? Menghadapi penjelasan Lei Lao, duo Tianhong mengerutkan kening dan bertanya tanpa simpati, jalan. Tuan Gu, masalah ini adalah kesalahan kami, jadi saya ingin melaporkan masalah ini kepada Anda. Old Lei tidak bisa menahan diri untuk berbisik ketika menghadapi Duan Tianhong dengan sangat keras. Hehe, kakak tertua, jangan tidak sabar. Aku sudah mendapatkan informasi spesifik. Makam Guntur benar-benar diserang oleh klan Yuhuan. Jadi masuk akal bahwa Lei Lao tidak tahu pada waktunya untuk menghentikannya. Dan ketika emosi Duan Tianhong meletus, kekosongan di aula penempaan sedikit menggeliat, dan sosok api muncul perlahan. Wakil Guru Lembah. Dengan munculnya sosok api ini, orang kuat lainnya juga merasakan penindasan yang sangat kejam, dan segera berbicara. Keluarga hantu. Duo Tianhong terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang ada di makam Guntur. Apalagi, kekuatan Raja Klan Jiwa yang terbakar di tangannya terkait dengan hubungan antara Nether dan klan fantasi. Dia tahu yang terbaik. Duo Tianhong telah mundur untuk memulihkan kekuatan puncaknya setelah penyakit gelap di tubuhnya diusir oleh Xiao Yan, untuk menghadapi musuh yang tersembunyi dalam rasio Dongsu. Orang tahu persis apa yang dilakukan Duan Tianhong, tetapi sekarang puncak pemulihan baru saja muncul, disadari bahwa sesuatu telah terjadi pada makam Lei, dan pertemuan segera diadakan. Petik 2. Apakah itu ras jahat yang memiliki hubungan baik dengan ras jiwa pembakaran? Di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir, ada juga beberapa orang cerdas yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Kakak kedua, bagaimana kamu tahu tentang ini? Meskipun duo Tianhong telah lama mengetahui bahwa mereka memiliki mata-mata di lembah Guntur pisau tempa, tetapi tidak perlu merobek wajahnya sampai saat terakhir, dan dengan pengecualian sangat sedikit orang, lembah Guntur pisau tempa banyak yang tinggi, orang dalam tingkat juga berada di bawah kecurigaan Du Tianhong, dan Duan Tianyan tidak terkecuali. Duan Tianyan sepertinya sudah lama mengharapkan makam ini. Di tengah telapak tangannya, jejak api yang menyala terus berdetak. Nyala api terus berdetak, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 3 sosok yang sangat samar. Aura mereka bertiga sangat jahat. Setelah beberapa saat, identitas ketiganya sepenuhnya dikonfirmasi oleh sekelompok orang kuat, hanya. Dari mereka bertiga cahaya dan nafas murid-muridnya dapat dipastikan bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Yuhuan. Klan jahat ekstrateritorial ini tidak bisa tidak melakukannya. Tuan Gu, beri perintah. Setelah beberapa saat, sekelompok pejabat tingkat tinggi yang hadir berkata kepada Duan Tianhong dengan mata cerah, membunuh ras jahat di luar wilayah adalah misi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tidak dapat melarikan diri,
dan keluarga hantu ini berani secara terang-terangan mendobrak makam Guntur, tidak diragukan lagi menyatakan perang di seluruh lembah Guntur penempaan pedang mereka. Meskipun keluarga Yuhuan hanya memiliki 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Dosian bintang 4, mereka berada di tengah peringkat kekuatan di antara klan jahat ekstrateritorial, dan ada 2 level, Sun, dan 1 level, setengah kaisar, dalam klan. Hal-hal yang saya khawatirkan tidak akan sesederhana itu. Duan Tianhong mengerutkan kening, jelas masalah ini tidak akan pernah sesederhana itu. Lembah Guntur penempaan. Pedang kami sekarang memiliki 7 pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 4. Karena masalah ini adalah masalah internal kami, jangan ganggu pasukan lain. Petik 2. Dengan identitas mencurigakan di penjara. Selain itu, saya akan menggunakan metode rahasia untuk memasuki makam Guntur. Setelah saya masuk, semua yang ada di lembah akan diarahkan oleh Tianyan. Jika ada ketidakpuasan, Gu Buang, perintah agung muncul dari mulut Duo Tianhong secara tertib, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Saat suara itu jatuh, hati Duo Tianyan dipenuhi dengan sedikit lelucon yang sulit ditemukan oleh orang biasa. Pada saat yang sama waktu, Duan Tianhong juga melihat Duan Tianyan dan tersenyum sedikit. Gu Master Sengming, saat suara itu jatuh, semua orang memberi hormat sedikit, dan mereka tahu bahwa kali ini mungkin juga merupakan pertempuran besar. Di ruang gelap, kelompok cahaya energi biru tua, sinar energi hijau zamrud dan nyala api kaki, 3 warna memenuhi seluruh ruang gelap, membuat seluruh ruang gelap dan ruang pemakaman ekstra mempesona. Di kuburan di tengah ruang gelap, sosok bayangan yang bermandikan halo Guntur perak perlahan muncul. Seiring berjalannya waktu, petir perak pada bayangan ini menjadi semakin terang. Jelas, kekuatan tongkat Kaisar Guntur adalah terus-menerus mengalir keluar, meskipun kekuatannya masih Dosian bintang 2 yang sempurna, tetapi setelah terus-menerus menguasai tongkat Lady, bahkan ras jahat asing yang menghadapi Dosian bintang 4 tampaknya memiliki kekuatan untuk bertarung. Bum bum bum, Guntur yang keras terus mengeluarkan ledakan suara ledakan rendah, menyebar dari kekosongan tak berujung di makam Guntur, seperti murka gempa bumi surgawi, meledak di ruang gelap luar, serangan yang mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik Samsung Fighting Immortal sejati hanya bisa menghindar sementara. Dalam Guntur, seluruh tubuh berwarna perak, tetapi ada jejak fluktuasi tirani langka yang tersembunyi di dalamnya. Setiap kali menyebar ke 3 hantu, tekanan ketiganya tiba-tiba meningkat. Sepertinya Qi Fei masih membutuhkan banyak waktu. Xiao Yan berurusan dengan 3 hantu dan ilusi sambil melindungi Du Qi Fei, tapi untungnya, kekuatan Guntur di Du Qi Fei terus melonjak, tidak hanya menyempurnakan dirinya sendiri. Xiao Yan bahkan berbagi banyak tekanan untuk Xiao Yan. Tuan, ada beberapa fluktuasi aneh pada gadis ini, tampaknya bukan hanya fluktuasi tongkat Lei di Lei Hong. Setelah beberapa saat, Huan Zun tiba-tiba menatap Duo Qi Fei, dan jelas menemukan garis-garis khusus berkedip di antara miliknya. Jika bukan karena kekuatan ini, aku khawatir tongkat Kaisar Guntur belaka tidak akan bisa membuat mereka bertiga begitu ketakutan. Itu, Yu Huan mendengar kata-kata itu dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Duo Qi Fei, hanya untuk menemukan bahwa ketakutan tersembunyi terus muncul dari tubuhnya. Reinkarnasi. Saat berikutnya, mata Yu Huan juga memancarkan denyutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Reinkarnasi. Bagaimana itu bisa menjadi kekuatan reinkarnasi? Yu Zun berkata dengan tidak percaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Anda harus tahu bahwa identitas reinkarnasi sangat tersembunyi, dan ada banyak penjaga kuat di sekitarnya. Tidak heran jika Xin dan Istana Jiwa harus mengirim orang-orang kuat bersama-sama, jadi memang begitu. Huan Zun juga sedikit mengangguk, jelas mengetahui sesuatu. Reinkarnasi. Saint Flame Controller menambahkan Kaisar Lei Hong. Tampaknya kita telah memperoleh banyak hal kali ini. Petik 2. Kalian berdua, pergi dan bunuh dia, Saint Flame Controller, berikan padaku. Saat berikutnya, kata Yu Huan langsung. Oke, keduanya mendengar kata-kata itu, dan langsung berubah menjadi gelombang kejahatan, terus-menerus di bawah selubung kegelapan, menekan Du Qi Fei selangkah demi selangkah. Sial, melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Jelas, prioritas utamanya sekarang adalah melindungi Du Qi Fei. Kekuatanmu hanyalah pertarungan abadi bintang 2 yang lengkap, dan kamu benar-benar dapat menghentikan serangan kami. Tampaknya kamu juga memiliki kekuatan misterius di tubuhmu. Yu Huan dan Xiao Yan berada di ruang gelap,
dan tiba-tiba Yuhuan tidak terburu-buru dia mulai, matanya terkunci rapat pada Xiaoyan, yang diselimuti hantu menakutkan, dan bergumam. Indera penciumannya bagus, tapi sayangnya, ini adalah tempat kalian semua jatuh. Xiaoyan mendengus dingin, sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Tidak masalah, meskipun kekuatan di tubuhmu tirani, itu tidak akan melindungimu lama. Ambil, Ning Ze, suara jahat yang menjijikkan. Perlahan mengisi seluruh ruang gelap, tiba-tiba salah satu murid ilusi, murid biru terus meluap dengan gumpalan energi biru. Di bawah tatapan Xiaoyan, energi dapat dengan mudah membuat bagian dari langit dan bumi ini sepenuhnya. Ada terlalu banyak orang kuat di atas Dongsu. Karena statusku, aku tidak akan mengambil tindakan. Aku hanya bisa melindungimu dari bahaya. Serangan sebenarnya masih terserah padamu. Mata hantu adalah dua kekuatan, Cian sedikit lebih lemah, dan hijau zamrud adalah yang terkuat. Hati-hati, pada saat yang sama, penguasa pemakan jiwa juga melepaskan energi hantu tirani, melindungi Xiaoyan. Ketika dia bangun, dia membuka mulutnya. Orang ini, Xiaoyan mengangguk ringan, tetapi kekuatan jiwa yang tidak peka tahu bahwa ruang gelap di sini saat ini telah dihancurkan oleh Yuhuan menjadi rawa biru tua yang berisi kekuatan jahat. Di bawah kekuatan jahat ketakutan yang ekstrim, jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan tahu jalannya. Gulu-gulu, di daerah rawa biru tua, sosok Xiaoyan melayang sedikit di udara, tapi dia masih merasakan tekanan dan isapan yang sangat tirani yang terus-menerus muncul dari bawah, dan bahkan di atas tanah, satu persatu gelembung besar terus bermunculan. Tuan Api Suci, merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Penguburan Mingze. Saat berikutnya, bayangan hantu itu terus bergetar, dan cahaya biru tua di pupilnya bersinar terang, sebuah ledakan dari nafas jahat yang menyesakkan menyebar. Weng Om, awalnya, ruang ini telah diubah menjadi rawa biru tua oleh hantu, dan dirangsang olehnya, tiba-tiba di atas rawa biru tua, aliran darah biru tua dengan suasana jahat yang mengejutkan terus menggeliat dan mengembun keluar. Tabrakan, saat berikutnya, ternyata berada di depan Xiaoyan, membentuk bayangan jahat yang menghancurkan surga dengan ukuran 100 meter. Bayangan jahat tergantung di atas rawa biru, terus-menerus menarik kekuatan jahat dari rawa, dan tubuhnya adalah kadal dengan pupil aneh. Api Suci, melihat ini, hati Xiaoyan meledak dengan debaran khusus. Jelas, fluktuasi semacam ini terlalu tirani untuk dirinya saat ini. Bum bum bum, Xiaoyan bergumam, memegang kristal api suci kuning kaki di tangannya dengan erat, dan penindasan yang sangat menakutkan meresap. Kemarahan Huang Kuantian, raungan marah muncul langsung dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona tiba-tiba melesat ke bayangan jahat. Ashes of Ans juga mencoba untuk memenangkan kejayaan dengan Hao Yue. Di luar kekuatannya sendiri, tubuh jahat hantu itu memancarkan seringai, jelas serangan Xiaoyan terlalu lemah, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan melakukannya, jatuh. Crash! Kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung menyerang bayangan jahat, tetapi itu tidak membawa riak energi. Ho, dipukul oleh Xiaoyan seperti ini, kemarahan Xie Ying tiba-tiba bangkit, dan raungan merobek kekosongan. Perubahan pertama Dewa Naga, melihat ini, Xiaoyan tidak berani mengabaikan, kekuatan yang mempesona muncul, dan tubuh itu juga dipelihara oleh kekuatan misterius seperti itu, mengubah sedikit bayangan emas, dan kekuatan tubuh Xiaoyan juga cukup untuk dibandingkan dengan beberapa dewa pertarungan Samsung nyata. Ini adalah teknik penempaan tubuh yang bagus. Sayang sekali, mati. Ada suara tidak sabar di pupil hantu, dan dalam bayang-bayang, tangan hitam besar kehampaan melambai berat ke Xiaoyan, dan tiba-tiba kekuatan penghancur menemani bayangan jahat dan menyerang Xiaoyan. 1 pukulan keberuntungan, 2 pukulan, 3 pukulan, dan pemakaman surgawi penghancur batu. Suara Xiaoyan bergema di langit, dan kemudian tubuhnya penuh dengan melawan ki dan api suci, dan cahaya menyilaukan meletus, tiba-tiba menyerang dengan bayangan jahat. Boom! Bayangan jahat dari kekuatan jahat dan 300 bayangan tinju Zhang Xiaoyan bertabrakan dengan keras, dan segera membawa badai panas yang mengerikan. Pemakaman surgawi yang menghancurkan batu. Saat berikutnya, 3 bayangan tinju energi terus mundur, Xiaoyan juga mendengus dingin, kristal api suci di tangannya memancarkan api yang menyilaukan, dan kemudian tiba-tiba membuka mulutnya. Mata Xiaoyan menyipit, dia tahu bahwa kesenjangan kekuatan antara dia dan Yuhuan terlalu besar,
bahkan jika Master of Soul Eater menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan yang cukup, dia tidak akan berdaya melawan Yu Huan, dan sekarang, hanya kekuatan api suci. Kekuatan macam apa ini? Tidak peduli seberapa kejamnya Xiao Yan, Dosian Bintang 2 melawan Dosian Bintang 4 adalah suatu keharusan. Tingkat kekuatan ini sangat langka. Boom! Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba di ruang gelap, balok-balok batu raksasa dengan api kaki panas muncul tiba-tiba, dan bahkan di bebatuan, pola khusus penuh dengan mereka. Tekan kekuatan Seon yang jahat. Apa ini? Xiao Yan melihat ini, dan ini adalah pertama kalinya dia menemukan bahwa teknik asli api suci dari api hati Tianyan api suci begitu tirani. Di masa lalu, kekuatanmu lemah dan kamu tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan Saint Flame. Tetapi sekarang Fighting Immortal Bintang 2mu penuh dengan kekuatan, ditambah dengan kemampuan untuk berurusan dengan penjahat tingkat setengah kaisar seperti Yu Huan. Semua kekuatan Saint Flame telah muncul dari dunia bawah, yang sudah cukup. Biarkan Anda benar-benar menghilangkan kekuatannya. Pemakan jiwa juga tersenyum puas saat ini, pemakaman penghancur batu Xiao Yan tidak akan kalah dengan kekuatan penuh, pukulan dari pembangkit tenaga listrik abadi bintang 3 yang bertarung. Benar-benar tidak terduga, aku tidak menyangka kendali api sucimu mencapai level ini. Jika kamu membiarkanmu tumbuh dewasa, aku khawatir itu akan berdampak pada rencana besar ekstrateritorialku, klan jahat. Jadi, jatuh untukku. Yu Huan menyaksikan tindakan Xiao Yan, dan tidak bisa menahan suaranya menjadi meraung. Aura jahat yang berdenyut terus menggeliat dari rawa biru terpencil dan berkumpul. Berkumpul di bayangan jahat, aura kehancuran yang menggelitik dipenuhi seluruh ruang. Pemakaman surga pemecah batu, bunuh kejahatan. Merasa bahwa aura suci yang mempesona di atas kristal api suci memiliki pengendalian yang fatal pada Yu Huan, Xiao Yan tersenyum perlahan, dan kemudian tubuhnya penuh dengan energi pendendam, dan langsung miring keluar. Tabrakan, batu kaki kuning yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berkumpul di ruang gelap, dan api dan kekuatan suci yang besar juga terkondensasi, siap untuk bersaing dengan bayangan jahat. Mati, suara memesona dari keduanya tiba-tiba bergema di seluruh ruang, dan bayangan jahat dan pemakaman batu seukuran 1000 kaki langsung saling menyentuh. Boom! Kadal bayangan jahat itu tampaknya memiliki kecerdasan yang sangat kejam, dan ia tersapu di pemakaman langit yang hancur, tetapi energi biru tua di tubuhnya tiba-tiba hancur, tetapi tubuh pemakaman langit yang hancur juga dengan cepat melemah, menulis. Boom! Suara keras yang menghancurkan bumi terus-menerus terpancar dari pusat pertempuran antara keduanya. Api kaki dan cahaya jahat biru tua bertarung dengan sangat sengit. Dua kekuatan tirani membuat ruang ini terasa sedikit pecah. Boom! Serangan menyilaukan dengan mudah menyebar ke seluruh makam guntur. Fluktuasi semacam ini, mungkinkah itu pembangkit tenaga dari ras jahat di luar wilayah? Di kolam guntur, Mingling Lei Jiao terus melawan serangan iblis untuk kontestan yang tersisa. Segera setelah menyadari fluktuasi jantung yang berdebar-debar di kedalaman makam guntur, dia tidak bisa tidak memiliki sedikit keraguan di matanya dan berkata, "Tuanku, fluktuasi ini adalah..." Pembangkit tenaga listrik lain yang hadir tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dengan tingkat serangan ini, hanya beberapa pertempuran yang bisa dengan mudah dilenyapkan oleh Yubo mereka. Ada fluktuasi Xiao Yan, mata Yun Qimei sedikit berkedip, menembus kehampaan yang tak berujung, dan bergumam. Sepertinya mereka telah mencapai area terlarang makam Lei. Kali ini, terserah mereka apakah akan hidup atau mati, kata Mingling Lei Jiao sambil tersenyum tipis. Boom! Tingkat fluktuasi ini tidak seperti pancaran pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 yang disempurnakan, baik Yu Zun dan Huan Zun terus mendesak kekuatan mereka untuk mencoba memecahkan kurungan spasial di luar kuburan. Adegan, saya tidak bisa membantu tetapi berbicara. Bang bang bang! Setelah beberapa saat, cahaya dua warna di ruang gelap, batu api kuning bumi perlahan-lahan ditelan oleh bayangan jahat biru tua, dan penindasan yang tak terbatas dan besar menyebar. Kamu sangat kuat, tapi sayangnya kekuatanmu terlalu lemah. Ini semua sudah berakhir. Jangan khawatir, api suci di tubuhmu dan gadis kecil di dalamnya juga akan turun untuk menemanimu. Susu, Yu Huan melihat serangan Xiao Yan perlahan menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara, dan aura kekerasan meresap keluar. Benar saja, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya,
tetapi Xiao Yan tidak marah. Bagaimanapun, melalui penindasan Yu Huan kali ini, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Huoxin Tianyan, dan di masa depan, melalui perjalanan waktu, pasti akan meningkatkan kekuatannya. Tuan Api Suci jatuh. Saat berikutnya, tubuh hantu itu tiba-tiba menjadi ilusi, dan kemudian energi cian hantu seperti cairan tiba-tiba mengalir turun dari salah satu matanya. Weng Om, cairan cian samar baru saja muncul, dan tiba-tiba ada getaran yang sangat tidak nyaman di kekosongan ini. Kekuatannya, seperti iblis dari jurang neraka, cukup untuk dengan mudah melenyapkan orang kuat manapun. Terlalu banyak untuk meremehkanku. Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan semua kemampuannya, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan, dan tubuhnya perlahan memancarkan nyala api yang sangat besar. Siu-siu, tepat ketika keduanya berimbang, di kuburan, suara guntur yang memekakkan telinga tiba-tiba keluar, dan saat berikutnya adalah menerobos blokade Yuzun dan Huanzun, dan menyerang langsung ke Yu Huan. Apa? Seru Yuzun Huanzun karena dia memecahkan makam guntur, dan karena kekuatan guntur terlalu cepat, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu apa itu. Aku tahu kamu masih memiliki banyak rahasia. Tapi ini Dongsu, kampung halamanku. Jadi kali ini, biarkan aku datang. Dan tepat ketika Xiao Yan hendak berusaha, sebuah bayangan indah muncul, perlahan berdiri di depan Xiao Yan, sedikit memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Xiao Yan. Di mata Xiao Yan, itu adalah seorang pria dengan rambut perak panjang, 3000 sutra biru jatuh, dan senyum langka muncul di wajahnya yang cantik, tetapi dalam keadaan yang begitu indah, di tangannya yang indah, memegang tongkat kaisar guntur prismatik dengan erat, untaian guntur perak terus berjatuhan, dan kemudian menempel di tubuhnya yang halus. Pada saat ini, Du Qifei seperti permaisuri guntur yang nyata, memerintah guntur langit dan bumi, agung dan tak tertandingi. Apakah kamu masih Qifei? Melihat gadis di depannya dengan mata kusam, Xiao Yan bertanya dengan sedikit kepahitan di hatinya. Dahulu kala, Duan Qifei tidak pernah ingin memiliki kekuatan tirani semacam ini, dia hanya ingin menjadi gadis sederhana, tapi sekarang, penampilan ini jelas membuat Xiao Yan menyadari hal lain. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan di dalam tongkat Kaisar Guntur. Adapun kekuatan reinkarnasi, denganku saat ini, aku masih tidak bisa mengerahkan banyak. Du Qifei menghadap Xiao Yan memutar matanya sebentar, lalu menatap Yu Huan di depannya. Kekuatan Yu Huan, Dousian bintang 4 yang bermartabat lengkap, dan sebagai pemimpin klan Yu Huan peringkat menengah di antara klan jahat asing, apakah itu kekuatan atau kekuatan tempur, mereka jauh dari sebanding dengan mereka, bahkan jika Duo Qifei sekarang dalam kendali bahkan dengan kekuatan tongkat Lei Di, dia masih tak terkalahkan. Dan fluktuasi ini jelas merupakan kekuatan tongkat Kaisar-Kaisar Agung Lei Hong. Mingze dan serangan asli Yu Huan juga langsung dihancurkan oleh Duo Qifei, yang bermandikan kekuatan guntur. Pada saat ini, di ruang ini, petir perak yang tak terhitung jumlahnya terus jatuh dari tongkat Kaisar Guntur, dan kekuatan petir perak secara bertahap menggantikan kegelapan, sepenuhnya menjadikan ruang ini sebagai ruang guntur. Satu demi satu, 3 pembangkit tenaga listrik dari klan jahat ekstrateritorial tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Tuan, baik Yuzun dan Huanzun perlahan-lahan mendatangi Yu Huan dan berkata dengan hormat. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa pertahanan kuburan akan begitu tirani, jadi Duo Qifei memimpin. Ayo kita tonton, serahkan keduanya padaku. Aku tidak tahu apakah itu karena kepercayaan mutlak pada kekuatannya sendiri atau sesuatu yang lain, kata Yu Huan dengan bangga, dan sama sekali tidak menempatkan orang lain di matanya. Ya, ketika Yuzun dan Huanzun mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk perlahan, dan mudah untuk menghadapi Xiao Yan dan Du Qifei dengan kekuatan Yu Huan. Gadis kecil, jangan berpikir bahwa mengendalikan bagian dari kekuatan tongkat Lei Di sudah cukup untuk bersaing denganku. Ini hampir sama dengan Kaisar Lei Hong yang sebenarnya. Melihat Du Qifei, yang memegang tongkat Kaisar Lei, di bawah jubah hitam misterius, ada ledakan tawa aneh, dan bahkan cahaya biru redup muncul, pemaksaan kekuatan guntur nyaris tidak melemah. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Yu Huan, pembangkit tenaga listrik dari tingkat semi-kaisar di antara klan jahat yang bermartabat dan asing, sekarang takut pada kelas wanita pertama saya. Ini benar-benar mengejutkan. Mata indah Du Qifei sedikit berubah, dan saat berikutnya, tongkat Lei Di tangannya tiba-tiba menghadap kehampaan. Boom! Satu demi satu,
Petir perak dengan ukuran ratusan kaki, seperti naga yang pergi ke laut, dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung menyerang hantu di atas kehampaan, karena kekuatannya yang besar, ternyata aliran udara dan ruang di sekitar tubuh. Mereka semua sedikit gemetar. Yuhuan mendengus dingin, dan tangan nihilistik besar di bawah jubah hitam tiba-tiba melambai keras ke arah lokasi Duki Fei, dan cairan cian samar juga tiba-tiba mengalir keluar dari salah satu pupilnya, disertai dengan deru angin yin, langsung dia bersiul ke arah Duki Fei. Boom! Cairan biru dan guntur perak tiba-tiba menyerang bersama, dan segera membawa semburan riak energi yang sangat tirani, mengisi ruang dengan bau mesiu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kekuatan Qi Fei dapat sementara dan Yuyu dengan bantuan tongkat Lady kebuntuan ilusi, tetapi setelah waktu yang lama, saya khawatir itu akan dikalahkan, dan ada dua pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal bintang 4 lainnya. Melihat dua orang yang bertarung di langit, pupil gelap Xiaoyan perlahan berubah. Semakin berat, di level pertempuran ini, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kehilangan segalanya. Tanda seru, tubuh perlahan dimobilisasi. Fluktuasi menakutkan yang tak terlukiskan lahir perlahan. Fluktuasi ini jauh lebih tirani daripada serangan jiwa. Bahkan perhatian orang lain tertarik oleh Duki Fei dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Boom! Di langit saat ini, duo Qi Fei sedang memegang tongkat Lady, tetapi saat ini tubuhnya sangat kecil, dan tongkat Lady berubah menjadi guntur perak dengan ukuran 100 meter di bawah kendalinya. Naga itu, seperti naga guntur yang marah, mengesankan dan berdebar-debar. Tangan Netherworld yang mengubah surga. Melihat bahwa kendali duo Qi Fei atas tongkat Lady telah benar-benar mencapai langkah ini, Yuhuan tidak berani mengambilnya dengan enteng. Dia mendengus, dan tiba-tiba, di bawah jubah hitamnya, aliran cairan cian tiba-tiba muncul, dan kemudian di depan orang itu, sebuah lengan dengan ukuran puluhan kaki terbentuk. Lengannya sangat istimewa, dan bahkan baru saja muncul, tiba-tiba memenuhi ruang dengan bau darah yang tidak normal, dan di atasnya, ada garis-garis biru gelap yang tidak jelas dan misterius yang terus menggeliat, mendorong kekuatan lengan ini ke ekstrim. Ini sangat kuat. Duo Qi Fei telah mengubah tongkat Lady menjadi naga guntur Baizang. Pada saat ini, naga guntur Baizang berlama-lama di luar tubuhnya, dan dia merasakan penindasan yang tak tertahankan dari lengan jahat. Hohoho, Zizi, duo Qi Fei tidak mau kalah. Arus petir yang menyilaukan memenuhi seluruh tubuhnya, dan naga petir perak di luar tubuhnya tiba-tiba berkeliaran, mengaum ke arah lengan jahat itu. Selama berabad-abad, tidak ada yang bisa menerima pukulan ini dariku. Hancurkan aku. Melihat duo Qi Fei seperti ini, Yuhuan tidak bisa menahan tawa. Jelas, saat ini, hanya mengandalkan peningkatan Lei di tongkat, dia tidak bisa menahan serangannya sendiri tidak peduli apa. Boom! Lengan jahat biru tua dan naga marah Baizang perlahan terjalin, dan kemudian pada saat tertentu, kekuatan agung keduanya langsung menyatu di langit. Satu demi satu, guntur energi, disertai dengan kekuatan jahat cian gelap, terus menyebar dari pusat ledakan ke 4 arah. Kemanapun ia pergi, tidak ada rumput, dan bahkan ruang menghasilkan sangat serius, gemetar. Hahaha, Lei di tongkat, itu saja. Saatnya untuk mengakhiri reinkarnasi. Keduanya berada di tengah ledakan, tetapi setelah beberapa saat, tawa hantu dan jahat tiba-tiba menyebar dari pusat ledakan pada saat itu, napas gelap akan langsung menutupi cahaya guntur perak. Bang bang bang, dan naga guntur perak dan lengan jahat itu menemui jalan buntu di tengah ledakan. Pada saat terakhir, naga guntur perak benar-benar dihancurkan oleh lengan jahat. Puff! Pada saat yang sama, seteguk darah menyembur keluar dari tubuh halus Duan Qi Fei. Masih terlalu dini untuk bahagia. Naga guntur patah, dan tongkat Kaisar Guntur dikembalikan ke penampilan aslinya, tetapi cahayanya redup dan jelas terluka. Lady Slash. Duo Qi Fei memegang tongkat Lady di depan dadanya, dan kemudian darahnya diairi langsung ke tongkat Lady. Sabu-sabu. Saat berikutnya, Lady Scepter yang awalnya remang-remang tiba-tiba dipenuhi dengan warna merah darah yang aneh dan centil. Detik berikutnya, duo Qi Fei memegang tongkat Lady dengan satu tangan dan menikamnya dengan tiba-tiba ke arah Yuhuan. Boom! Kekuatan Yuhuan adalah tirani, dan dia tidak menyangka duo Qi Fei bereaksi begitu cepat, jadi dia hanya bisa melihat duo Qi Fei menggunakan tongkat Lady dan menembus jubah hitamnya. Hei! Duo Qi Fei dipukul dengan sangat kejam, dan segera lengan kiri hantu itu dipotong secara tiba-tiba dan jatuh ke udara,
dan ekspresi hantu itu juga menyusut dengan kencang, rasa dingin yang mengejutkan, artinya, muncul. Yu Huan awalnya berpikir bahwa kemenangan ada di tangannya, tetapi pada saat terakhir, lengan kirinya benar-benar hancur oleh pukulan terakhir Du Qifei. Bas! Di bawah jubah hitam hantu di langit, lengan hitam itu seperti massa udara hitam, yang benar-benar dipotong oleh tongkat Lei di berwarna merah darah dan iblis di tangan Duo Qifei, dan kemudian jatuh ke tanah di atas. Di lengan, ada suara berkabung yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, lengan ini menyerap banyak tenaga manusia. Xiao Yan, pada saat ini, ada tatapan yang sangat ganas di mata Yu Huan. Pukulan dari tongkat kerajaan seperti itu menyebabkan banyak kerusakan pada asalnya. Batu surgawi api hati. Meskipun Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar, dia tidak peduli tentang hal itu pada saat ini. Api kaki yang megah, seperti letusan gunung berapi, muncul langsung dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian dibawa perhatian semua orang, langsung bungkus setengah lengan sepenuhnya. Bajingan kecil, kamu berani. Sampai saat ini, rasa dingin muncul di murid Yu Huan, dan jelas bahwa dia telah meremehkan Xiao Yan dan Duan Qifei dari awal hingga akhir. Lakukan, Duo Qifei berkata dengan suara cemberut saat dia menahan rasa sakit yang parah dari tubuhnya. Hancurkan itu untukku. Raungan histeris tiba-tiba muncul dari mulut Xiao Yan. Segera, lengan kiri hantu itu langsung terbungkus api kaki. Setelah beberapa saat, tubuh dokter itu meratap dan menjerit. Setelah beberapa saat, itu benar-benar berubah menjadi bubuk dan menghilang ke ruang ini. Bajingan kecil, bajingan kecil, bajingan kecil. Melihat bahwa lengan kirinya langsung dipotong oleh Du Qifei, setelah sepenuhnya dihancurkan oleh kekuatan api suci Xiao Yan, di bawah jubah hitam hantu, aliran aura yang sekeras iblis tiba-tiba menyebar. Puff! Dengan suara, tongkat kaisar guntur di tangan Duo Qifei juga mendapatkan kembali kilau aslinya, dan kemudian Douqi di tubuhnya dengan cepat mengalir menjauh dan melesat kembali ke tanah. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, Xiao Yan menangkapnya dengan langkah, tetapi dia bisa merasakan bahwa kecepatan semangat juang di tubuhnya sangat mengejutkan. Jelas, tebasan tadi sangat kuat, tetapi harganya terlalu tinggi. Aku baik-baik saja. Du Qifei memaksakan sebuah senyuman dan berkata, menggunakan tongkat Kaisar Guntur untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik bintang 4 Dou Xian memang agak enggan. Saat berikutnya, Xiao Yan menatap hantu di langit dengan marah, dan bergumam. Kamu bisa pergi dulu sebentar lagi. Setelah berjuang sebentar, Du Qifei menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak perlu menggunakan benda itu sekarang. Melihat penampilan Du Qifei, hati Xiao Yan melunak. Tetapi semangat juang yang agung merasuki. Yu Huan adalah tirani, tetapi ada sebanyak 3 api suci di tubuhnya, yang cukup untuk melawan pembangkit tenaga semangat juang bintang 5. Thor Scroll dan banyak cara lainnya, meskipun peluang mengalahkan mereka tipis, tidak sulit untuk melarikan diri. Ikuti aku sebentar. Saat berikutnya, mata Xiao Yan menjadi berat, dan dia berbisik kepada Qian Ying dalam pelukannya. Tapi, bagaimana dengan murid-murid lain yang berpartisipasi? Tampaknya merasakan kekuatan menyilaukan yang tiba-tiba meledak dari tubuh Xiao Yan, Du Qifei sedikit mengernyit dan berkata, bahkan jika mereka dapat melarikan diri dari sini, tetapi mereka tidak dapat memecahkan 3 makhluk abadi bintang 4, maka makam Lei akan mati. Tetap saja tidak bisa memecahkannya. Saya memiliki tindakan pencegahan sendiri. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian berkata perlahan, melalui induksi Soul Eater, sepertinya Yang Maha Kuasa datang ke arahnya, dan aura Maha Kuasa ini mirip dengan Du Qifei, orang paling kuat di lembah guntur pisau tempa. Setelah berjuang untuk sementara waktu, Duan Qifei mengangguk sedikit, bahkan jika dia bahkan tidak tahu bahwa Xiao Yan ada, tidak peduli betapa sulitnya itu, tampaknya itu akan menjadi sangat sederhana. Bajingan kecil, petik 2, kamu mati. Pada tubuh hantu dalam keadaan marah, kekuatan biru tua perlahan menghilang, dan digantikan oleh lampu hijau zamrud yang aneh. Lampu hijau zamrud masih penuh dengan kekuatan jahat, tetapi kekuatan jahat ini, dibandingkan dengan barusan. Cahaya cian samar dari cahaya sudah cukup untuk menjadi tirani beberapa kali. Namun, kekuatan ini hanya mencoba untuk membunuh kita, dan itu masih kekurangan api. Xiao Yan memeluk Du Qifei, dan ki pertempuran di tubuhnya terus memberi makan laut ki pertempuran Du Qifei yang kelelahan,
dan kekuatan jiwa dari istana spiritual di tubuhnya seperti gelombang, umumnya panik. Bocah dengan gigi tajam dan mulut tajam. Terserah kamu bagaimana menghadapinya. Susu, melihat Xiao Yan dan Du Qifei terlihat seperti ini, semburan tawa meledak di bawah jubah hitam misterius, dan kemudian hijau zamrud di ruang yang tiba-tiba menyebar. Di tengah ruang, tampaknya ada sesuatu yang jahat, yang luar biasa mempesona seperti kelahiran iblis. Mengganggu keterampilan bertarung. Tatap mata, menyadari bahwa Yu Huan sedang memadatkan pukulan fatal, Xiao Yan juga tidak menyembunyikannya. Jiwanya yang mempesona tiba-tiba bergerak, dan kemudian dia berada di ruang ini yang dipenuhi dengan aura hijau zamrud. Di antara mereka, sepasang mata raksasa transparan perlahan muncul. Weng Om, murid yang menatap itu baru saja muncul, dan segera menyerang hantu itu dengan fluktuasi tak terlihat yang luar biasa. Sial, kekuatan macam apa ini? Dan saat Yu Huan, yang memobilisasi pukulan fatal, terganggu oleh keterampilan bertarung campur tangan Xiao Yan, aura hijau zamrud tiba-tiba menjadi tersebar, dan bahkan aura jahat di bawah kegelapan, jubah diblokir oleh Xiao Yan. Mata dari tatapan berapi-api itu sangat membingungkan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Yu Zun dan Huan Zun memandang Yu Huan dengan lesu di samping, jelas mereka tidak tahu mengapa keduanya, yang cukup untuk membunuh dengan satu pukulan, memiliki cara yang aneh untuk mendapatkannya. Anda Huan sangat malu. Mengganggu keterampilan jiwa. Saat berikutnya, tubuh Yu Huan tiba-tiba bergetar, dan aura hijau zamrud menghilang dalam sekejap, tetapi pada saat ini, sebuah mata satu perlahan melayang di ruang ini, dan di atas mata satu, sebuah hati, berdebar-debar fluktuasi misterius, terus-menerus menggeliat. Sungguh keterampilan melawan gangguan tirani. Duan Qifei, yang berada di pelukan Xiao Yan, menjawab sedikit, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Saya tidak ingin menggunakan trik ini pada awalnya, jika tidak orang akan mengatakan bahwa membunuh ayam dengan pisau banteng. Tapi ini yang kau paksakan padaku. Gelombang panik tiba-tiba datang dari bawah tubuh hantu, dan pupil biru hantu itu tiba-tiba melebar dengan cepat di ruang gelap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa saat, itu sama saja, ukuran sebagai murid menatap Xiao Yan. Mata, Xiao Yan dan Du Qifei berseru bersamaan. Jelas, serangan tingkat ini akan menjadi bencana bagi mereka berdua. Mata iblis Mingze, raungan keras tumbuh ke seluruh langit, dan kemudian keterampilan bertarung campur tangan Xiao Yan juga hancur dalam sekejap. Meskipun keterampilan bertarung interferensi adalah tirani, keterampilan bertarung interferensi juga tidak berguna di bawah perbedaan kekuatan yang mutlak. Jatuh, susu, murid ajaib Mingze seukuran mata manusia dan hanya memiliki satu mata, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya jahat biru tua dilepaskan, melepaskan gelombang kematian. Riak energi. Pada saat ini, mata Xiao Yan dan Duan Qifei juga benar-benar membeku. Tingkat serangan ini mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Terlalu kuat. Duo Qifei mau tidak mau menggigit gigi peraknya dengan ringan ketika dia menyadari bahwa pupil biru samar muncul di langit, dan perasaan tidak berdaya keluar. Jangan khawatir. Melihat ini, Xiao Yan masih tidak memiliki rasa takut, dia berdiri dengan ringan dengan Duo Qifei di tangannya, matanya terkunci rapat pada hantu di langit dan murid aneh, melalui jiwa yang besar, kekuatan, saya dapat menemukan kekuatan misterius di pupil, jika terkontaminasi sama sekali, saya khawatir itu akan jatuh atau dikendalikan. Terlalu murah untuk membunuhmu, mata iblis Mingze, beri aku kendali atas mereka. Aku akan membiarkanmu merasakan, apa itu sakit. Yu Huan berdiri tinggi di langit, dan ada suara-suara aneh itu terus berdering, sangat aneh. Weng berdengung. Di ruang di luar murid iblis biru tua yang terpencil, gelembung berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terus menggeliat, dan setelah suara hantu itu jatuh, murid iblisnya menembak Xiao Yan dan mereka berdua. Xiao Yan, maaf, dan merasakan Mingze di mana yang mendekat dengan cepat, mata halus Duan Qifei sedikit merah, dan bahkan ada bekas air mata, dan kemudian tangan giok itu dengan lembut menyentuh alisnya, tengah dahi rune reinkarnasi, jejak fluktuasi yang tidak jelas dan kuno, sedikit dilepaskan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, tidak ada pilihan. Itu dia. Belum, dan Xiao Yan secara alami merasakan adegan ini dengan mudah, telapak tangannya langsung membelai tangan giok Du Qifei, dan jejak kekuatan lembut muncul, dan segera menekan fluktuasi reinkarnasinya. Karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu.
Sebuah dengusan dingin tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang agung. Hehe, aku tidak salah melihatmu sebagai seorang anak. Tepat ketika mata ajaib Mingze berjarak 10 meter dari Xiaoyan dan mereka berdua, di ruang gelap, kekosongan menggeliat sedikit, dan kemudian Ming yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Mata ajaib Ze, secara langsung dia ditendang dengan kejam, dan kemudian semua ruang runtuh, dan murid iblisnya benar-benar terbang mundur menuju lokasi Yuhuan. Wei Hao keluar. Ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di matanya. Jelas, dia mampu memecahkan mata iblis Netherworld-nya dengan mudah, dan kekuatan terlemahnya juga di antara para dewa pertarungan bintang 4. Haha, mereka semua adalah rival lama, apakah kamu harus begitu sopan? Pindahkan putriku tercinta, provokasi orang-orangku dari benua timur, kamu klan jahat luar angkasa, kamu pantas dibunuh. Di ruang gelap berikutnya, guntur perak yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan pada saat yang sama, sebuah suara tua muncul perlahan. Tabrakan, Ziz. Begitu suara yang begitu kuat muncul, guntur perak meledak dalam sekejap, dan kemudian kegelapan yang tak terhitung jumlahnya di ruang gelap ini benar-benar hilang dalam sekejap, meninggalkan sentuhan yang berdebar-debar kekuatan guntur sangat menakutkan, dan itu berubah menjadi orang tua setelah beberapa saat. Pisau tempa guru lembah guntur. Du Tianhong. Yuhuan melihat ke bawah dan melihat lingkaran petir perak lembut, benar-benar menyelimuti Xiaoyan dan keduanya, dan di depan keduanya, satu ditutupi oleh pria parubaya, dengan petir yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya erat-erat dengan tampilan penghinaan yang ekstrim. Tuan, melihat penampilan ini, Yu Zun dan Huan Zun juga bergerak dan tiba-tiba mendatangi Yuhuan. Tak perlu dikatakan, mereka semua tahu bahwa kekuatan Duan Tianhong lebih kuat daripada gabungan mereka bertiga. Ayah, Duo Qifei sangat gembira ketika dia melihat ini, dan hanya bisa berbisik. Ternyata itu adalah Valley Forge Master. Xiaoyan juga menghela nafas lega, lalu membuka mulutnya dengan lembut. Jelas, aura misterius yang baru saja disebutkan oleh Soul Eater Master adalah milik Valley Master. Serahkan padaku selanjutnya. Tapi sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Duan Tianhong tersenyum pada Xiaoyan. Jelas, jika dia tidak ingin mencintai putrinya, dia pasti tidak akan melakukan tindakan gegabah. Bagaimanapun, Xiaoyan tampaknya memiliki beberapa kartu truf, tetapi status Duo Qifei sebagai reinkarnasi adalah spesial, jadi Duo Tianhong secara alami tidak berani mengambil risiko, jadi dia membuat langkah tiba-tiba pada saat terakhir. Keduanya setuju dengan lembut, dan kemudian menyaksikan pertempuran yang mengejutkan itu. Hahaha, Duan Tianhong, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Kekuatanmu masih terlihat seperti ini. Yuhuan melihat Duan Tianhong muncul, dan di bawah jubah hitam, tawa aneh keluar, di sana tidak ada rasa takut, dan bahkan penuh kegilaan. Yuhuan, Yu Zun, Huan Zun. Keduanya adalah setengah kaisar. Biarkan aku hari ini, untuk Kaisar Besar Lei Hong, untuk mengakhiri keluhan 1000 tahun ini sepenuhnya. Duan Tianhong tersenyum sedikit, guntur di sampingnya majestik, semangat juang yang agung meresap ke seluruh ruangan. 5-star Fighting Immortals. Yuhuan mendengus dingin, jelas merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan tirani dari guntur perak. Tapi asal-usul raja dari klan jiwa pembakaran, aku pasti akan mengambilnya kembali kali ini, kata Yuhuan dengan wajah berat. Di antara ras jahat ekstrateritorial mereka, hanya sarana hebat Shengyan dan para malaikat yang dapat sepenuhnya melenyapkan mereka. Mirip dengan Duo Tianhong, tingkat keabadian pertempuran bintang 5 tidak dapat sepenuhnya dihapus, sehingga asal mula kejahatan ditinggalkan. Setelah asal kejahatan dihilangkan, keluar dari wilayah ketika ras jahat mendapatkannya, maka raja ras jahat ekstrateritorial ini juga akan dilahirkan kembali dari abu dan akan dibangkitkan. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Duan Tianhong mencibir, lalu melambaikan tangannya, dan jaring guntur raksasa yang mempesona meledak. Lakukan. Setelah beberapa saat, setelah berpikir berulang kali, Yuhuan berkata langsung kepada dua orang di belakang. Saat suara hantu jatuh, di ruang ini pada waktu itu, cahaya cian dan cahaya zamrud dari hantu dan hantu perlahan muncul, dan bahkan dituangkan ke dalam hantu. Karena di sini, apa alasannya untuk mengakhirinya? Duo Tianhong datang ke sini sejak lama dan telah bersembunyi di kegelapan, dan ruang ini telah sepenuhnya dikuasai oleh Du Tianhong,
jadi biarkan Yu Huan memiliki kekuatan magis yang hebat, juga tidak bisa melarikan diri. Tian Leinet menonton adegan ketiga Yu Huan, jaring petir Duan Tianhong yang padat menutupinya secara langsung. Weng berdengung, Zizi, kekuatan guntur yang agung dan suara arus listrik yang sangat besar terus terdengar dari luar angkasa, dan dalam waktu singkat, tubuh ketiganya benar-benar terbungkus. Kekuatan kedua orang ini tampaknya menyatu menuju tubuh Yu Huan. Kekuatan Yu Huan juga secara samar-samar bergerak menuju penghalang dewa pertarungan bintang 5. Tuan Tempa, hati-hati. Xiao Yan merasakan ini, adegan aneh, mau tidak mau bergumam, dan rasa gelisah muncul di hatiku. Ayo kita tangkap. Melihat mereka bertiga terlihat seperti ini, Duan Tianhong mencibir. Pengorbanan untukmu, pengorbanan untuk fantasi. Kembalilah, dan biarkan Du Tianhong Lei Wang menjadi tirani, bahwa Yu Huan dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat yang keluar dari tubuhnya, dan gelombang cahaya cian samar dan lampu hijau zamrud datang dari tubuh yang mulia dan yang mulia menyatu menuju tubuh mereka sendiri. Orang ini, saat suara Yu Huan jatuh, tubuh Yu Zun dan Huan Zun tiba-tiba menjadi ilusi, dan kemudian Yu Huan membuka mulut hitamnya yang besar, dan kekuatan isap tirani tiba-tiba memberikan keduanya padanya. Tarik napas ke dalam perut. Aura Yu Zun dan Huan Zun menghilang. Xiao Yan mau tak mau mengatakan melihat pertempuran tingkat itu di langit. Kekuatan Yu Huan juga meroket. Duo Qifei juga memperhatikan sesuatu, matanya yang indah sedikit berkedip, dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Yu Huan, Yu Zun Huan Zun, ternyata itu hanya kekuatan yang tersebar dari tubuhmu. Sekarang, kamu adalah kondisi puncaknya, kan? Duo Tianhong sepertinya tidak terkejut, melihat ke langit, aura jahat dua warna cian gelap dan hijau zamrud terus-menerus dikelilingi, dan ilusi hantu bawah napas terus-menerus melonjak, bergumam. Fusi semacam ini membutuhkan waktu yang sangat cepat. Bahkan jika Duo Tianhong bergerak, dia tidak bisa menghentikannya. Belum lagi Duo Tianhong punya rencana lain, jadi tentu saja dia tidak akan dengan mudah menghentikan fusi mereka. Boom! Setelah beberapa saat, raungan bergema di dunia guntur ini, dan bahkan di atas dunia guntur, pusaran berukuran 1000 zang tiba-tiba muncul. Sinar cahaya cian dan hijau zamrud sangat mempesona seperti cahaya kepunahan, benar-benar menutupi sosoknya, dan bahkan kekuatan langit hantu telah meroket. Alasannya mungkin disebabkan oleh pengabdian penuh dari dua bawahan. Pertempuran abadi bintang 5, tubuh Duan Tianhong sedikit menggeliat, dan matanya menatap aura hantu yang tersembunyi di pusaran ketinggian tinggi. Boom! Duan Tianhong, kali ini, mari kita hitung kebencian baru dan kebencian lama bersama-sama. Saat berikutnya, di pusaran air yang tinggi, aura jahat bergulung seperti sungai darah, dan mereka bahkan bergabung dengan dunia, guntur kekuatan guntur sebanding. Namun, saat sinar cahaya dua warna menyerang Du Tianhong dengan aura jahat seperti sungai darah, di dunia guntur, petir yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membentuk putaran Thunder Sun di samping pusaran airnya. Lei Ri muncul di dunia, seperti dewa, menekan aura hantu, dan bahkan di sekitar pusaran jahat, rantai perak guntur dengan ukuran 100 meter perlahan muncul. Beri aku seikat, sebuah dengusan dingin muncul langsung dari sudut mulut Duo Tianhong, dan kemudian petir, seperti tentara yang telah menerima perintah, meledak ke pusaran jahat dengan niat bertarung yang tak kenal takut. Kembalikan aku. Pada saat ini, kekuatan hantu telah meningkat pesat, dan tentu saja dia tidak takut pada Du Tianhong, dan dia juga berteriak, energi hijau zamrud dan cian yang mempesona langsung di pusaran jahat, dan rantai guntur perak, terus-menerus terjerat. Kekuatan guntur ini, sangat tirani. Tapi Yu Huan telah sepenuhnya menelan dua pembangkit tenaga listrik yang terhormat, dan kekuatannya harus hampir sama dengan Du Tianhong. Mata Xiao Yan mengikuti rantai guntur perak, matanya terkunci di kedalaman pusaran jahat, di mana, pada awalnya, ada dua warna cahaya jahat cian gelap dan hijau zamrud, tetapi seiring berjalannya waktu, gumpalan guntur perak yang memurnikan semua hal tiba-tiba muncul di dalam, tetapi pusaran jahat itu dalam. Di sana, sepertinya ada sesuatu yang menahan serangan Duo Tianhong. Tiba-tiba, apa ini? Kekuatan jiwa besar Xiao Yan tidak bisa tidak muncul, mencoba menjelajahi bagian dalam pusaran jahat, tetapi setelah masuk jauh, rasa dingin yang menembus hatinya memenuhi tubuh Xiao Yan. Xiao Yan hati-hati. Pada saat berikutnya, Duan Tianhong meraung, dan kemudian petir perak yang menyilaukan menembak langsung ke Xiao Yan. Bang bang bang. Setelah beberapa saat,
gelombang jahat dua warna yang menyesakkan perlahan muncul di permukaan tubuh Xiaoyan, dan tepat saat dia hendak memukul Xiaoyan, dia disambar perak. Kunci petir langsung rusak. Tingkat fluktuasi jahat ini, jika bukan karena perlindungan Du Tianhong, saya khawatir konsekuensi Xiaoyan tidak terbayangkan. Kamu mundur. Sebuah kekuatan yang kuat secara langsung mengejutkan Xiaoyan dan Du Qifei beberapa ratus meter, meninggalkan jarak pertempuran. Hantu itu tampaknya menggunakan penutup pusaran jahat untuk membuat beberapa langkah pamungkas. Xiaoyan berkata dengan tenang, hanya mencoba untuk menyelidiki, tetapi hampir dibayangi. Jangan khawatir, ayah sangat kuat. Duo Qifei tersenyum puas, tetapi saat berikutnya, tongkat Kaisar Guntur di tangannya juga meledak dengan api yang menyala-nyala, dan sumbernya adalah Du Tianhong. Ayah, lanjutkan. Dengan kemarahan centil, tongkat Lei dijatuh dari tangan Duo Qifei dan menembak Du Tianhong Fei. Senang datang. Duan Tianhong baru saja menerima tongkat Lei Di, dan tiba-tiba ruang ini berubah. Boom! Guntur besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memancar dari tongkat Kaisar Guntur, dan lingkaran garis misterius muncul di bawah kaki pria yang memegang tongkat Kaisar Guntur. Dengan kembalinya tongkat itu, penguasaan kekuatan Guntur Duo Tianhong telah mencapai tingkat yang baru. Pria di lingkaran cahaya berpola perlahan menutup matanya dan memegang tongkat Lei di erat-erat. Rambutnya berubah putih keperakan dalam sekejap, dan bahkan di atas rambutnya, arus tirani terus muncul, semacam menakutkan. Volatile, jantung berdebar. Yu Huan, satu gerakan akan menentukan hasilnya. Setelah beberapa saat, pupil Duo Tianhong perlahan terbuka, dan matanya menunjukkan warna perak yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengejutkan di matanya. Thunderworld. Setelah Duo Tianhong menguasai tongkat Lei Di, membaca Wu Kansu. Selain kekuatan Kaisar Lei Hong yang dia serap, saat ini, dia sama saja dengan mendapatkan warisan Kaisar Lei Hong yang sebenarnya. Dan Duan Tianhong dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa guntur di dunia guntur ini tampaknya telah mereda. Di bawah keheningan itu, ada semacam kegilaan yang dekat dengan kegilaan, seolah menunggu, memanggil, mengikuti perintah raja mereka. Jika itu masalahnya, ayolah. Hantu di pusaran jahat juga mendengus dingin, dan kemudian cahaya kekuatan jahat dua warna terus menggeliat, langsung menghancurkan rantai guntur. Lei, suara bersahaja, dengan sedikit kemalasan, perlahan muncul dari mulut Duan Tianhong. Mengikuti tindakan Du Tianhong, guntur di seluruh dunia guntur segera berkumpul menuju tongkat Kaisar Guntur, dan kekuatannya mungkin cukup untuk dengan mudah melenyapkan pembangkit tenaga listrik abadi bintang 5 yang bertarung. Hati iblis dan mata jahat. Dan melihat metode Du Tianhong, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di pusaran air jahat, dan akhirnya, di bawah pengawasan beberapa orang, mereka tiba-tiba menyusut, dan kemudian berubah menjadi dua tamparan makhluk seukuran murid aneh. Di atas dua pupil adalah cahaya biru tua dan lampu hijau zamrud, tetapi tidak peduli yang mana itu, energi yang dikandungnya cukup untuk menghancurkan dunia. Tian Lei, penjara, suara angin bertiup, dengan aura kuat dari Raja Guntur, perlahan meresap ke dunia ini. Pada saat yang sama, pupil perak Duo Tianhong terkunci erat pada pusaran jahat yang dalam. Pupil dua warna di tengah, dan tongkat Lei di tangannya tiba-tiba menunjuk. Pertarungan antara dua makhluk abadi bintang 5 sangat menakutkan. Balas dendam dari klan jiwa yang terbakar, biarkan aku membalas dendam. Suara jahat tiba-tiba keluar dari pupil dua warna, dan kemudian memenuhi seluruh ruang. Pada saat ini, tubuh Yu Huan telah berubah menjadi pupil dua warna di antara. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan itu. Duo Tianhong menahan energi pada tongkat Lei Di dan berbicara perlahan. Dengan kekuatannya sendiri, tentu saja tidak sulit untuk menangkap Yu Huan. Aneh, meskipun kekuatan Tianhong setara dengan Yu Huan, baju perangnya sendiri dan beberapa cara lain, bahkan benih surgawi elemen petir, belum digunakan. Sepertinya dia punya rencana lain. Orang Xiaoyaner juga di luar pertempuran, tetapi Xiaoyan bertanya-tanya. Menggabungkan beberapa tindakan istana jiwa asli, Xiaoyan menyadarinya di dalam hatinya, tetapi dia tidak berbicara. Boom! Saat berikutnya, serangan keduanya langsung mencapai titik kritis, dan fluktuasi yang mengejutkan akan segera terjadi. Tabrakan, Duo Tianhong mengangkat tongkat Kaisar Guntur, dan kemudian dengan seluruh kekuatannya, dia menunjuk ke pupil dua warna di pusaran jahat yang dalam.
Pada saat itu, kekuatan guntur perak yang menyilaukan menyelimuti Kaisar Guntur. Tongkat itu ditembakkan langsung ke pusaran jahat, dengan kekuatan yang dahsyat dan mengerikan. Memadatkan semua kekuatan guntur di dunia guntur dan kekuatan tongkat Kaisar Guntur, itu langsung merobek kehampaan, dengan energi destruktif yang tak terlukiskan, berubah menjadi kilatan petir, berkedip dan tersapu ke pusaran air jahat. Bagus, menghadapi pukulan tirani dari Du Tianhong, Yu Huan secara alami tidak mau ketinggalan, dia berteriak keras, dan kemudian murid dua warna juga meledak menjadi gelombang kejahatan, dan menabrak Kaisar Guntur, tongkat dengan kejam. Bang bang bang, pada saat keduanya bertabrakan, suara mengerikan memenuhi seluruh makam Guntur, dan dunia Guntur langsung terguncang setelah pertempuran, sehingga memulihkan ruang gelap asli. Adapun pusaran ketinggian tinggi, pusaran jahat berukuran 1000 meter juga hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak baik, hati-hati. Di langit, tongkat Kaisar Guntur terbungkus guntur perak dan pupil dua warna terhenti untuk waktu yang singkat, dan riak energi tirani terus menyebar, dan saat berikutnya, Xiao Yan meledak. Weng Om, duo Qifei tidak memperhatikan pada awalnya, sampai kekuatan dua warna di pupilnya memenuhi sisinya, dan sentuhan ketidakpedulian muncul. Tubuhnya langsung mengeras, dan pupilnya tiba-tiba menjadi beku. Semua jatuh ke dalam keadaan lamban. Ho ho ho, terima kasih. Pada saat kritis, untungnya ada perlindungan kekuatan jiwa Xiao Yan, jika tidak pasti akan ada beberapa gejala sisa. Di langit yang tinggi, tongkat Lady dan murid dua warna terus bertarung, tetapi di atas keduanya, seperti matahari yang terik, ada aliran guntur yang stabil. Guntur yang menyilaukan terus muncul, dan kemudian diberkati di tongkat Kaisar Guntur. Setelah beberapa saat, salah satu pupil dua warna berubah menjadi retakan merah. Di sisi lain, tongkat Kaisar Guntur bersinar terang. Bahkan di bawah nutrisi Guntur dan Guntur, area asli yang rusak dipulihkan seperti sebelumnya. Merasakan ancaman yang semakin kuat dan tirani di atas tongkat Lady, wajah Yu Huan juga pucat, dan itu muncul langsung dari salah satu murid dua warna, berubah menjadi kabut hitam, dan jeritannya tidak ada habisnya, bahkan jika dia menelannya. Kekuatan Yuzun Huanzun telah kembali ke kondisi puncaknya, dan menghadapi Du Tianhong, dia juga merasakan ancaman kematian. Ketika kekuatan tongkat Leiri dan Lady menjadi semakin tirani, pusaran jahat hantu tiba-tiba menyusut, dan itu dikompresi menjadi ukuran puluhan kaki dalam waktu singkat, dan jeritan terus muncul. Tidak, petik 2, aku tidak bisa melakukannya seperti ini. Saat berikutnya, di kabut gelap, raungan mulai mengaum, dan suaranya penuh dengan keengganan yang tebal, tetapi jika Anda membiarkannya melakukan ini, maka Leiri dan tongkat Lady juga tidak memilikinya. Dengan belas kasihan sedikit pun, dia akhirnya melintasi pusaran jahat dan menabrak kabut hitamnya. Pada saat tumbukan, kabut hitam hancur runtuh dalam sekejap, dan aura cian yang luar biasa dan aura dua warna hijau zamrud tiba-tiba muncul dari kabut hitam, dan kemudian lari menuju ruang gelap. Bang bang bang, pada saat yang sama, pupil Ersi terhempas berkeping-keping dan benar-benar hancur. Sudah berakhir. Melihat hantu dengan aura lamban seperti itu, duo Tianhong secara alami tidak akan membiarkan harimau kembali ke gunung. Dengan lambaian tangannya, Leiri di langit memancarkan cahaya gemuruh di matanya, dan dengan pertarungannya sendiri yang mempesona, dia langsung menjerat kekuatan hantu dan melarikan diri. Ketika guntur perak baru saja menyentuh aura jahat dua warna, itu seperti es yang tersisa yang bertemu dengan api, dan meleleh dengan cepat, dan aura dalam kabut hitam hantu juga dengan cepat melemah, dan turun menjadi 4 dalam waktu singkat. Tingkat keabadian Bintang Dou. Manusia yang rendah hati, sialan Du Tianhong. Beraninya kau melenyapkan kaisar ini. Raungan terus muncul dari kabut hitam dalam keadaan lemah. Jangan khawatir, aku masih enggan untuk membunuhmu. Sebelum aku membunuhmu, kamu masih berguna. Duan Tianhong tersenyum sedikit, seolah-olah dia adalah yang tertinggi sebagai Raja Guntur. Tunggu, pasukan suku jahat kita di luar wilayah suatu hari akan sepenuhnya menaklukkan dunia besarmu, dan kemudian duniamu pasti akan hancur. Dan kemudian cahaya dua warna menyebar, melihat penampilan ini, itu adalah seperti mencoba melarikan diri. Hanya bintang 4 yang bertarung abadi, dan kamu masih terluka parah. Jika kamu melarikan diri dariku, itu akan menjadi lelucon. Duo Tianhong tersenyum sedikit, dan kemudian tongkat Kaisar Guntur tiba-tiba bergetar, langsung berubah menjadi guntur tirani.
Di rantai guntur, semburan pola khusus dan misterius perlahan muncul. Tidak bagus. Jantung Yuhuan tiba-tiba bergetar, dan kemudian dengan bantuan cahaya dua warna, dia melarikan diri dengan cepat. Feng, mendengus dingin, seperti kemarahan raja, baru saja muncul, dan tiba-tiba kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia ini, dan kemudian sepenuhnya membungkus tubuh hantu yang hendak melarikan diri. Weng Om, kekuatan Yuhuan adalah tirani. Setelah murid dua warna Duo Tianhong hancur, sumbernya rusak, dan dia tidak punya pilihan selain diikat sepenuhnya oleh rantai guntur Duo Tianhong. Mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang, kata Duan Tianhong sambil tersenyum tipis, menatap hantu yang terikat erat oleh rantai guntur dan tidak bergerak. Perjalanan ke makam guntur juga harus berakhir. Melihat bahwa pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik di langit berakhir dengan kegagalan hantu, mata Duan Qifei bersinar dan dia tersenyum manis. Di mana ini? Pada saat yang sama, Hua Fei dan tokoh-tokoh lain di luar Lei Qi yang dikendalikan oleh suku jahat di luar alam juga memulihkan semua kebijaksanaan spiritual mereka setelah Yu Huan diikat, tetapi napas mereka sangat lemah. Itu saja. Sepertinya mereka berhasil, dan Mingling Lei Jiao juga tersenyum puas. Namun, dalam situasi ini, Fang hanyalah awal dari badai yang akan datang. Kenapa aku di sini? Ada apa denganku? Aku sangat lemah. Aku tidak ingat racun apa. Aku hanya ingat bahwa aku koma sesaat setelahnya. Saya memasuki makam guntur. Di luar kolam guntur, semua kontestan juga telah kembali normal, tetapi setiap orang sedikit banyak meninggalkan beberapa luka. Tampaknya krisis Leitum diredakan oleh Xiao Yan dan yang lainnya. Kata Yun Qi sedikit. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat pergi, aku tidak ingin tinggal di tempat hantu ini sebentar saja, kata Muge setelah beberapa saat dengan ketakutan. Kalau begitu, ayo pergi. Semua orang mengangguk sedikit, dan kemudian kartu guntur di tangan mereka langsung menyala. Ketika krisis terangkat, makam guntur kembali normal, dan wajar untuk dapat pergi dari sini melalui kartu guntur. Puff, ribuan kartu guntur dihancurkan secara langsung, tetapi ada keheningan yang menunggu semua orang. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat adegan ini, semua pembangkit tenaga listrik tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Sepertinya, di makam guntur ini, tampaknya ada semacam krisis. Yun Qidai mengerutkan kening, dengan kepergian Mingling Lei Jiao, mereka adalah yang terkuat di sini, jika ada masalah jika demikian, aku takut. Tunggu, kuharap tidak akan terjadi apa-apa. Melihat ini, Muge tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, dan kemudian melihat ke langit. Tempat lain, di kedalaman Thunder Pond. Tuan Gu, tempat ini seharusnya sudah berakhir, kan? Xiao Yan bertanya ragu-ragu, tapi dia tidak tahu mengapa. Setelah Duo Tianhong menyegel Yu Huan, Xiao Yan merasakan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Perasaan itu bahkan lebih kuat darinya, yang dibawa oleh hantu, dan sumber kegelisahan sepertinya semakin dekat dan dekat dengan mereka. Hampir, Duan Tianhong melihat ke langit yang gelap, dan tiba-tiba menarik tongkat Lei di tangannya. Adapun hantu yang disegel, itu benar-benar ditekan di tongkat Lei Di. Dia melihat ke langit yang jauh dan sepertinya menunggu untuk sesuatu jelas, apa yang Xiao Yan perhatikan, dia juga temukan. Karena itu masalahnya, ayo pergi dari sini dulu. Karena partisipasi klan jahat asing, saya khawatir tahap ketiga kompetisi juga akan dipaksa untuk dihentikan. Duo Qifei sedikit meregang, mengungkapkan ekspresi menggoda tubuh, kali ini. Fluktuasi reinkarnasi dihentikan, dan dia tiba-tiba mendapatkan kembali nafas pisau palsunya, Nona Thunder Valley. Ini terlalu dini, dan tepat ketika semua orang hendak pergi, suara suram, disertai dengan ledakan kekuatan tirani, memenuhi ruang. Siapa itu? Xiao Yan mendengus dingin, dan melihat celah besar beberapa ribu meter tiba-tiba muncul di langit ini, dan sesosok perlahan muncul dari celah itu. Ini adalah, Duo Qifei juga sedikit mengalihkan pandangannya yang indah, dan sosok ini memberinya perasaan deja vu. Hei, Tianyan, ini saat yang tepat. Klan hantu mencoba mengikis makam guntur, tapi aku benar-benar menekannya. Duan Tianhong tersenyum perlahan, suaranya penuh kebanggaan. Orang ini, tapi ketika dia melihat orang ini, hati api suci Xiao Yan menggeliat tiba-tiba. Melalui kulit manusia, aura berbahaya meresap dari tubuh pria itu. Hehe, kakak laki-laki itu masih sekuat dia saat itu.
Orang yang datang ke sini adalah Duan Tianyan, wakil Master Lembah Forging Blade Thunder Valley saat ini. Tua, jika bukan karena luka di tubuh, saya khawatir itu tidak akan memakan banyak masalah. Mendengar pria berambut merah itu berkata, Duan Tianhong tersenyum pahit. Susu, ketika Duan Tianhong berbicara tentang kekuatan di tubuhnya, senyum suram yang langka muncul di wajah Duan Tianyan, dan itu menghilang dalam sekejap. Bagaimana keadaan di luar? Duan Tianhong bertanya pada saat berikutnya. Semuanya baik-baik saja di luar, saya melihat tidak ada gejolak di luar, dan saya khawatir tentang kakak dan Meifair, jadi saya memecahkan makam Lei. Duan Tianyan menjelaskan. Apakah tidak ada kekacauan? Masuk akal bahwa meskipun ada 3 kekuatan bintang 4 fighting immortal di klan jahat ekstrateritorial ini, masih ada beberapa. Dan menurut pengalaman masa lalu, pertempuran ras jahat asing tidak pernah sendirian, mereka adalah organisasi yang erat. Mungkinkah informasinya salah? Duo Tianhong menunjukkan ekspresi bingung. Kakak, karena keluarga Yuhuan telah terikat olehmu, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Duan Tianyan tersenyum. Paman Tianyan. Tetapi pada saat berikutnya, sebelum Duan Tianyan dapat berbicara, Duki Fei tersenyum sedikit. Jelas bagi semua orang bahwa Duan Tianyan, wakil pemilik Forge Blade Thunder Valley, sangat mencintainya. Apa ini? Setelah beberapa saat, murid gelap Duo Tianyan menatap tongkat Kaisar Guntur yang penuh dengan kekuatan guntur di tangan Duo Tianhong, bertanya-tanya. Ini adalah tongkat Lei Di, peninggalan Kaisar Besar Lei Hong. Berkat itu, jika tidak, saya tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi 3 hantu dan ilusi. Duo Tianhong tersenyum, tetapi dalam senyum itu, tersembunyi dengan jejak pengkhianatan yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Tongkat Lady, ini benar-benar hal yang baik. Kakak sakit sekarang, mengapa Anda tidak menyerahkan benda ini kepada saya untuk diamankan, kata Duan Tianyan sambil tersenyum. Itu wajar, kalau begitu. Tongkat kerajaan Lei disegel dengan 3 pembangkit tenaga listrik dari keluarga Yuhuan, dan 3 pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 yang bertarung sudah cukup untuk mendeteksi beberapa informasi milik organisasi besar suku jahat di luar wilayah, dan sisa pekerjaan interogasi. Saya akan menyerahkannya kepada Anda. Du Tianhong tersenyum sedikit ketika dia melihat ini, dan kemudian tanpa berpikir, tongkat Lei dimelemparkan langsung ke sosok itu. Kakak masih sangat mempercayaiku. Duan Tianyan secara alami tidak mengelak, dia mengulurkan tangannya sedikit, dan segera mengambil tongkat Lei di tangannya. Sungguh energi yang luar biasa, ini memang senjata peri yang terkenal dari Kaisar Lei Hong. Tongkat Kaisar Lei baru saja dituangkan ke dalam metode api penempaan langit, dan tiba-tiba semburan suara mendengung terdengar, seolah-olah mencoba melepaskan diri. Xiaoyan, lindungi Feier untuk sementara waktu, dan bawa dia keluar dari sini dulu. Tepat ketika Xiaoyan memiliki keraguan di hatinya, transmisi suara jiwa tersembunyi Duan Tianhong masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Sepertinya orang ini mencoba mengambil risiko. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas bahwa penyakit gelap Duo Tianhong, yang menyegel asal Raja Klan Jiwa yang membara, telah diusir oleh Xiaoyan, tapi yang ini dari awal hingga akhir, hanya 3 orang yang mengetahuinya. Ketika kamu siap, maka pergilah. Dari sini, rasio Dongzu juga harus benar-benar berakhir. Melihat beberapa orang sekarang, Duo Tianhong terbatuk sedikit, rasa lemah muncul, dan kemudian berbicara. Hei, kakak tertua tunggu. Ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuan kakak tertua. Tepat ketika beberapa orang hendak meninggalkan Leitum, dendam merah membara di tubuh Tianyan tiba-tiba meraung, aura agung yang mencekik dan menembus seluruh ruang. Kekuatan Tianyan ini sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah bintang 5 yang abadi. Ada apa? Duan Tianhong bertanya dengan ragu saat dia dengan paksa menopang luka di tubuhnya. Mari kita manfaatkan hidup Anda, atau menyatakan perang terhadap penguasa jiwa Li untuk kekuatan di belakang kita. Sebuah suara aneh perlahan memenuhi seluruh alam guntur, dan tiba-tiba nyala api Doki di tubuh Du Tianyan tiba-tiba berubah menjadi awan kabut hitam, menyelimuti ruang ini. Itu tidak bagus. Ini tipuan. Xiaoyan, Feier, lari. Pada saat kritis ini, Duan Tianhong mendengus dingin. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.